Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, Ahmad Sahroni, dan Adis Kadir duduk di kursi teradu menanti vonis atas dugaan pelanggaran etik yang melanggar citra wakil rakyat. Sidang terbuka untuk umum dan jadi sorotan banyak mata. Hasilnya, ada yang melanggar etik, ada pula yang dijatuhi sanksi nonaktif 3 bulan. Kelima anggota DPR RI yang sebelumnya berstatus nonaktif akhirnya mendengar putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Sikap tak peka mereka di tengah keresahan publik pada Agustus lalu jadi berbuntut panjang hingga ke ruang sidang etik. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah keputusan MKD dianggap terlalu ringan dan tak memberi efek jera? Untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, termasuk mendengarkan keterangan para ahli dalam sidang sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan nasib 5 anggota nonaktif yang sebelumnya ramai dikritik publik karena dianggap tak peka terhadap penderitaan rakyat. Dari hasil sidang, Adis Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya dinyatakan tidak melanggar etik. Sementara Nafa Urbah, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni dijatuhi sanksi nonaktif selama 3 hingga 6 bulan. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. Selain sanksi nonaktif, dalam putusannya MKD hanya memberi imbauan agar mereka berhati-hati dalam bersikap. Usai pembacaan putusan, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tak menjawab satupun pertanyaan dari wartawan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Ahmad Sahroni mengaku menerima segala putusan yang dijatuhkan. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong dan itu hoax. Itu berarti akan ada melaporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja sih, Pak? Oh, yang tadi. Ya, tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya? Ya, iya kan udah keputusannya diterima lah. Ya udah. Kita menghargai dan MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Sidang etik ini berawal dari rangkaian pernyataan, tindakan, dan unggahan di media sosial 5 anggota DPR RI yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi nasional. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat kemudian memicu demo besar di akhir Agustus 2025 lalu. Masyarakat marah dan kecewa karena wakil rakyat yang harusnya paling berjuang untuk kesejahteraan rakyat dianggap tidak berpihak. Tak lama, partai-partai yang mengusung kelima anggota DPR tersebut menonaktifkan mereka dari anggota DPR RI karena dianggap mencederai perasaan rakyat dan tidak sejalan dengan garis perjuangan partai.
Effendi Hoiri, anggota DPR periode 1999 hingga 2013, menyebut tidak ada istilah nonaktif saat dirinya menjabat anggota DPR. Namun ia mengapresiasi MKD yang memutuskan menonaktifkan 3 dari 5 anggota DPR dan meminta anggota DPR ke depannya bersikap lebih memihak rakyat. Yang merespon reaksi publik. Saya kira itu kita beri apresiasi. Meskipun istilah nonaktif itu istilah baru ya, artinya nomenklatur baru. Tapi yang kita hormati, kita hargai adalah sikap partai memberikan hukuman kepada anggotanya yang menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan atau yang kontra dengan publik. DPR itu kan wakil rakyat. Apapun ceritanya, keinginan rakyat, aspirasi rakyat, mulut kita itu harus senantiasa terkait dengan kepentingan rakyat. Apa yang kita suarakan atas dasar pikiran kita, atas dasar hati kita, dan atas dasar kepentingan mayoritas rakyat, itulah yang harus muncul dari statement kita. Namun pengamat politik Ray Rangkuti memiliki catatan penting. Ia bilang, apakah vonis nonaktif dari MKD akan memberi efek jera? Nah yang kedua, apakah ini akan memberi efek jera? Jelas enggak. Jangankan setelah ada sanksi seperti ini, bahkan sebelum ada proses ya katakanlah misalnya peradilan etik di di Majelis Kehormatan DPR ini, situasi DPR-nya menurut saya kurang lebih mulai sama lagi ya, sudah seperti kembali ke setelan awal gitu loh ya. Jadi nggak akan ada efeknya sebetulnya gitu. Jadi ini semacam upaya untuk meredam saja lah sebetulnya. Tapi sebelum putusan, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menggelar sidang perdana terkait 5 anggota DPR yang dinonaktifkan sejak Agustus lalu. Sidang dilaksanakan dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. MKD mencari kejelasan terkait rangkaian peristiwa yang terjadi sejak 15 Agustus hingga 3 September 2025. Termasuk soal respons anggota DPR terkait kenaikan tunjangan rumah DPR RI. Pembina Koordinator Orkestra Universitas Pertahanan jadi salah satu saksi dalam sidang MKD. Pembina Koordinator Orkestra Unhad, Letkol Suwarko menyebut, reaksi anggota DPR yang berjoget saat penampilan orkestra murni karena terhibur, bukan karena adanya informasi kenaikan gaji anggota DPR. Respon dari peserta sidang maupun penonton yang ada di sana saat itu adalah karena murni terhibur, Bapak. Murni terhibur dengan penampilan kami yang menampilkan utamanya saat itu 2 lagu, yaitu Sajodo dengan Kemu Pamire. Selain itu, salah satu yang jadi pembahasan, pengamat media sosial Ismail Fahmi yang hadir sebagai ahli mengatakan ada upaya menggeser narasi secara terstruktur sebelum pecahnya demonstrasi yang berujung demo besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Ia mengatakan ada berbagai narasi yang disebut digiring oleh akun-akun anonim di media sosial. Dan di dalamnya terdapat banyak informasi bohong atau berita hoax yang seolah-olah benar karena konten hoax tersebut paling banyak dikomentari dan disebarluaskan sehingga masyarakat melihat informasi yang bias. Jadi apa yang menyebar di media sosial itu sangat besar pengaruhnya karena itu akan dikonsumsi sangat luas oleh masyarakat kita. Sekalipun media atau informasi yang disajikan melalui media tersebut tidak benar atau hoax ya? Betul, ini kaitannya tuh dengan adanya bias. Jadi masyarakat kita itu, bahkan sekarang itu ada tren. Yang namanya kebenaran itu bukan yang paling benar menurut data, riset, atau akurasi. Tetapi sering pernyataan, video yang paling banyak dikomentarin, banyak di-like, banyak di-share, rame-rame, itu dianggap seperti benar. Ini persepsi ya, ini namanya bias. Ahli lain, Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia juga berpendapat yang sama. Kejahatan kebencian yang dipelintir dengan hoax akan semakin memiliki dampak besar. Kemudian dijadikan sebagai satu tindak pidana, tapi sebenarnya sudah ada yang mengusik kita. Yakni bahwa isinya sendiri
adalah sesuatu yang sebetulnya tidak lagi kita pertanyakan, tapi kemudian digugat, atau sesuatu yang sebetulnya secara normatif dianggap sebagai benar, tapi kemudian digugat. Nah, dengan kata lain, memang itulah Bapak jahatnya kejahatan kebencian, dan itu kalau kita pelintir dengan hoax, maka kemudian lalu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita sebagai bangsa dan negara. Demikian, Pak. Babak baru bagi kelima anggota DPR pun dimulai. 3 harus menjalani masa nonaktif dengan penuh refleksi, sementara 2 lainnya kembali ke Senayan, di mana catatan publik belum tertutup. Wakil rakyat dituntut untuk memiliki sikap empati dan bertanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV.